Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gue akan bahas preview Community Shield, final Community Shield antara Manchester City berhadapan dengan Arsenal. Oke, yang akan main nanti Minggu malam kalau nggak salah. Dan ini mempertemukan kembali lagi Pep dengan Arteta ya. Sudah berapa kali dia ketemu di Liga dan mayoritas memang Pep ini jauh lebih unggul dibandingkan Arteta secara hasil. Oke. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Arteta dengan Arsenalnya sudah jauh lebih berkembang. Di musim lalu setidaknya mereka memberikan perlawanan di kalau nggak salah di pertemuan di Emirates ya. Mereka harus kena kartu merah dulu baru mereka mampu dikalahkan oleh City. Sebelum itu mereka jelas mampu take a lead dari Manchester City. Nah, dengan tambahan Havertz, Declan Rice, Timber, ini menurut gue akan memberikan Arsenal sedikit penambahan secara kualitas dan kestabilan. Sedangkan Manchester City kita tahu baru kehilangan Gundogan. Orang mungkin underestimate peran dari Gundogan karena cuman memperhatikan Kevin De Bruyne, Haaland, Kevin De Bruyne, Haaland, Kevin De Bruyne, Haaland. Tapi orang lupa bahwa peran dari Gundogan ini sangat amat penting juga di Manchester City. Dia kapten. Dia juga mampu menciptakan 2 gol kalau kalian ingat ke gawang dari Manchester United di final FA Cup. Dan dia mampu menjadi pemain yang sangat amat penting bagi Manchester City. Ya dengan formasi 3-2-4-1. Kehilangan Gundogan menurut gua menjadi pukulan yang cukup telak. Lantas penggantinya kan Mateo Kovacic. Mateo Kovacic menurut gua ini pemain yang sangat berbeda dengan Gundogan. Kalian boleh setuju atau tidak, tapi ini pendapat gue. Sangat amat berbeda. Kalau kita perhatikan Kovacic bermain di Madrid, di Inter, di Chelsea, dia bermain sebagai box to box. Bola ke dia coba untuk dribble, dia coba untuk bawa cari celah dulu baru dia passing. Sedangkan Gundogan kalau kalian lihat secara permainan taktis, dia lebih banyak bergerak tanpa bola. Ketika mendapatkan bola, gak perlu waktu lama untuk melepaskan lagi, untuk melakukan passing, kombinasi, atau finishing. Sehingga ini pemain yang menurut gue tanpa dia menyentuh bola, dia ini pemain yang sangat cerdas. Bahkan dengan dia tidak menyentuh bola pun dia cerdas, dia menunjukkan visinya. Ini adalah Gundogan. Cuman Kovacic berbeda, dia harus pegang bola dulu, barulah dia create. Nah, untuk permainan City, ini bisa jadi kendala kalau dia dimainkan di posisinya Gundogan. 3-2-4-1 dia sebagai attacking bersama dengan Kevin De Bruyne. Karena apa? Itu akan menghambat serangan dari City yang perlu dengan transisi cepat, perlu dengan passing kombinasi yang cepat. Dan beberapa kali City bermain di pramusim kemarin, Kovacic itu justru menggantikan peran dari salah satu Stones maupun Rodri. Dalam arti dua holding sebagai DM lah. Itu yang sering dicoba oleh Pep. Yang dicoba di depan siapa? Kevin De Bruyne, Palmer, McAtee, Bernardo Silva juga sempat dicoba di situ. Rico Lewis kalau nggak salah pernah dicoba di situ. Nah, kalau Pep di Community Shield nanti bermain dengan 3-2-4-1, feeling gua itu akan terjadi perubahan di lini tengah. Kovacic gue nggak yakin dia akan jadi inti, gue nggak yakin. Mungkin gue salah, tapi gue nggak yakin secepat itu dia akan jadi pemain inti. Feeling gue yang main di nomor 10 siapa? Itu Foden. Jadi Foden dengan De Bruyne, Grealish, kanannya si Bernardo Silva, depannya Haaland, dua ininya Rodri, Stones, belakangnya Ake, Diaz dengan Walker ya. Akanji, Diaz dengan Ake. Feeling gue itu yang akan diturunkan oleh Pep. Kekuatan terbaik. Nah untuk Arsenal, kita tahu Arsenal ini kemarin tuh ada missing piece. Contoh di posisi Granit Xhaka, dia kurang konsisten. Contoh lagi di posisi bek kanan, Tomiyasu, Ben White tidak menjanjikan. Contoh lagi di posisi DM, Partey berapa kali juga cedera, bergantian dengan El Neni pun gak konsisten. Datanglah Jorginho, datanglah Declan Rice. Jelas menambah
kekuatan. Datang lagi Havertz mengisi posisi Xhaka. Datang lagi Julian Timber mengisi posisi dari bek kanan tadi. Di atas kertas Arteta akan bermain apa? Bermain dengan 4 back, 4-3-3. Ini ciri khas dari Arteta. Cuman secara permainan nanti akan 11-12 dengan City. Dalam arti apa? Salah satu dari fullback mereka, entah Timber, feeling gue gini. Kita bahas dulu dari starting 11-nya biar lebih tersusun. Starting 11-nya Ramsdale akan tetap di penjaga gawang. Di belakang feeling gue akan Gabriel dengan Saliba, kirinya Zinchenko. Kalau Zinchenko cedera ya Tierney mau nggak mau. Di kanannya Timber. Atau bisa jadi Ben White di kanan, Timber di kiri. Karena berapa kali di pramusim dicoba hal itu, Timber yang di kiri. Kita nggak ada yang tahu. Di tengah itu fix menurut gue Declan Rice. Kalau dia nggak cedera, gue nggak tahu kabar terakhirnya seperti apa. Tapi kalaupun Declan Rice nggak bisa, mungkin Thomas Partey akan dicoba. Mungkin Thomas Partey akan dicoba bersama dengan Odegaard, bersama dengan Havertz. Di depan ada Gabriel Jesus, Saka, dan juga, nah pilihan sulit nih, Martinelli atau Trossard. Kalau gue bilang berdasarkan pramusim, Trossard yang akan bermain. Cuman kita nggak ada yang tahu Arteta ini maunya seperti apa. Dengan formasi kayak tadi, ya 11-12 akan bermain dengan City. 2 attacking midfield, Havertz dengan Odegaard, Timber bisa masuk ke tengah, 3 back, Ben White, Gabriel dengan Saliba. Lalu di wingnya jelas Trossard dengan Saka, dan di depannya adalah Gabriel Jesus. Dengan formasi yang sama, dengan gaya permainan yang 11-12 mirip, lalu siapa yang akan menang? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau berdasarkan itu, dua-dua main dengan cara yang sama, Arteta tidak mencoba untuk bermain berbeda menghadapi City, gue bilang masih menang City. Karena apa? City ini sudah sangat terbiasa. Mereka sudah dibuild dengan begitu baik. Pemain itu benar-benar sudah paham dengan sistemnya. De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, itu kan pemain senior. Ruben Dias, depannya Haaland ya tinggal, Haaland it's a monster, sesimpel itu. Dengan pemain-pemain ini yang sudah pakem menjalankan strategi ini di posisinya masing-masing, ini akan lebih smooth. Arsenal masih butuh adaptasi. Kayak Declan Rice, pemain-pemain baru, Havertz, Timber, ini perlu adaptasi. Dan ini kita ingat, ini sebelum liga. Jadi ini hitungannya itu masih pra-season yang sebenarnya, pra-liga. Chemistry itu belum terjalin dengan luar biasa. Karena Declan Rice kan berapa pertandingan juga tidak mainkan di pramusim karena cedera. Nah ini berpengaruh juga. Ini berpengaruh. Ya. Kalau Arteta mau punya chance untuk menang, apa yang harus dilakukan? Ubah cara bermainnya. Jangan paksakan lu bermain melawan City dengan caranya City. Itu sama aja bunuh diri. Karena Pep sudah tahu kelemahan strateginya dia sendiri itu apa. Sehingga dia mampu antisipasi kalau Arsenal bermain dengan gayanya dia. Dia sudah tahu, oh begini cara mengantisipasinya. Kalau Arsenal dan Arteta ingin mencuri kemenangan, maka mereka harus bermain dengan contoh caranya United, caranya Liverpool yang berapa kali merepotkan. Contoh lagi caranya Newcastle. Lu bermain satu pertandingan khusus lawan City, tidak bermain dengan identitas, menurut gue gak ada masalah, asal hasilnya menang. Dalam arti apa? Tidak sesuai identitas. Main direct, main counter. Lu udah tahu kualitas pemain lu dengan City itu masih sedikit di bawah lah, walaupun gak jauh ya. Sekarang Arsenal pun compete, tapi still di bawah City. Jadi kalau lu memaksakan strategi yang sama, bunuh diri. Tapi kalau lu bermain dengan reaction football, City di situ akan kesulitan. Terutama City itu kan high defensive line. Walaupun 3-2-4-1 ini sudah ada 5 pemain yang punya kemampuan bertahan yang baik. Ya, ada Stones, ada Rodri. Stones akan mundur ketika bertahan jadi 4 back. Di situ mereka cukup kuat. Tapi transisi cepat ini yang berkali-kali mampu merepotkan lini pertahanan dari City. Maka dari itu yang harus dimanfaatkan oleh Arteta. Dengan pemain-pemain cepat yang mereka miliki, Trossard, Saka, Odegaard, Gabriel Jesus pun cukup cepat. Mereka punya kans di situ. Mereka punya kans di counter attack. Mereka punya kans di transisi. Mereka harus memanfaatkan wing yang menjadi weak position juga dari City. Karena apa?
karena yang mereka mainkan wingback itu bukan wingback tapi winger. Ya kan, kalau kita perhatikan Grealish maupun Bernardo Silva, secara track back mereka agak sedikit mungkin terlambat. Itu yang mampu dimanfaatkan. Dan jelas, walaupun kansnya itu tidak besar untuk memenangkan pertandingan kali ini, yang at least gue masih mengunggulkan City untuk juara Community Shield. Cuman kans kecil itu kalau Arteta jeli, kalau Arteta tidak mau hasilnya sama-sama wae kayak game musim lalu, mereka dibantai, mereka kalah lagi dari City, dia punya tekad untuk bisa mengalahkan Pep, dia mencuri kans kecil itu, dia mengambil kesempatan itu, dia berjudi ibaratnya. Ya toh kalau lu main dengan caranya dia kalah juga, ya lu coba dengan cara lain. Kalah pun gak ada masalah, semua mampu predictable, semua mampu memprediksi itu. Jarang orang memprediksi Arsenal akan menang. Jadi lu nih sebenarnya secara beban nothing tulus. Ya kan, gak ada yang menjagokan gue menang. Bahkan fans Arsenal pun kemungkinan realistisnya akan menjagokan City. Maka dari itu Arteta harus lebih berani. Nah ini yang gue pengen lihat, apakah Arteta berani atau tidak meladeni permainan Pep. Oke? Itu yang terpenting. Dan kembali lagi seperti tadi gue bilang, kesimpulannya apa? Gue sedikit mengunggulkan City murni dari kesiapan mereka miliki, kematangan yang mereka miliki, dan pemahaman terhadap strategi yang sudah sangat jelas. Chemistry satu antara pemain lain itu sudah sangat luar biasa, jadi tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan Arsenal perlu waktu, dan bukan saatnya sekarang. Mungkin mereka bisa memberikan perlawanan, tapi still City akan juara Community Shield.